Tapi selama kita melihat dari minggu pertama, tren Hellcurt ini cuma bisa dipegang sama Baloiski. Dan apakah EVOS akan bisa menunjukkan bahwa Hellcurt juga bisa membawa kemenangan untuk mereka? Karena ini agak sedikit PR sih, melihat dengan adanya Hylos dan juga Uranus. Tapi kita akan langsung saja menuju ke game yang pertama untuk match terakhir di hari ini. Akan seperti apa kejadiannya? Let's go to the land of dawn. Ini dia game yang benar-benar dinantikan dengan hadirnya Hellcurt. Seperti yang baru saja Al sampaikan, menghadapi dua badan di bagian depan ya, Uranus dan juga Hylos. Akan jadi PR untuk bisa menembus sampai ke lini belakang bagi Hellcurt-nya sendiri. Tapi di sisi lain, Shogun yang biasa kita melihat bermain dengan hero-hero yang inisiatif, hero-hero yang akan sangat ganas. Sekarang akan menggunakan hero-hero yang lebih menuju ke arah screening, yaitu dengan hadirnya Uranus. Dan memang prioritas utama kita, mungkin kita bakal menyaksikan Nile versus Albert. Adanya Baxia yang akan cukup strong. Bukan Assassin versus Assassin ya yang kita saksikan, tapi Assassin versus Tank Jungle. Yang akan menjadi pembuktiannya juga apakah dari Nile sendiri masih bisa memenangkan objektif di awal, Om Bawah. Iya, karena itu dia ya, antara Youngblood dan juga veteran yang harus berjumpa kali ini juga. Dan melihat memang Hellcurt yang diambil ini cukup beresiko sebenarnya. Memang jatuhnya ke dalam cheese juga, tapi targetnya dia. Kalau sampai kena ke Finn atau bahkan dari Shogun, efek slow tidak akan bisa membuat Ki nanti kabur setelah melakukan damage juga nanti. Karena instant burst jelas hanya tertuju kepada Moreno ataupun Eman ke depannya. Dari emblem setnya juga bahkan ada 3 tenacity yang kita lihat dibawakan oleh Jetron by Fatality. Itu angka yang besar, mereka akan sangat tanky sekali untuk menerima ya damage-damage yang bakal dibangun dari Ki. Ya, sangat tebel sih. Jadi akan butuh effort yang lebih banyak ya buat effort mendapatkan poin eliminasi dan rotasi awal mereka. Ini langsung menuju ke arah Shogun. Sudah mulai ada presensi dari Ki menuju ke arah Shogun. Tapi balik lagi, ini Uranus yang cukup tebal, walaupun akhirnya power dari Uranusnya agak sedikit tertahan. Dia nggak bisa terlalu free juga untuk nge-cut wave minionnya. Pokingan, burst damage sudah mulai terlihat dari Ki, membuat agak sedikit tertahan dari Shogun, namun Turtle sekarang sudah mulai kita lihat Trader Attack terbuka dari Moreno, menzoning keberadaan dari seorang Roundel, tapi di sisi lain kita bisa lihat bagaimana Sorizo, Phantom Execution dari Nile mencoba untuk bisa memberikan sedikit healing damage yang lagi, dan Dragon Fighter melarikan diri dikeluarkan oleh Sorizo. Kita lihat bagaimana damage yang begitu besar oleh Nile, First diamankan pula, dan bahkan Gabriel tapi situ karena Shogun dia bakal cepat dikejar, tapi Albert sepertinya kehilangan stack dari Shield of Spirit, dan bahkan membuat dari Shogun yang masih bisa bertahan, dan Free Turtle bisa disecure juga oleh Nile untuk being destroyed by Vitality. Satu poin eliminasi yang langsung di-stall dengan objektif Turtle. Ditambah lagi 2 buah flicker ter-trigger, tapi Nile masih bisa mendapatkan lagi. Miss ternyata, dan Nile berhasil kembali menabung pundi-pundi keuntungan untuk Bigetron by Vitality dan EVOS. Mereka lepas dari harusnya yang bisa mereka pegang early game pressure-nya. Ini bakal jadi satu tantangan sih buat Ki ya. Setelah itu bahkan sebanyak sekali di awal game kita, mampukah dia bisa mengejar. Karena kita tahu bagaimana output damage yang begitu banyak burstnya ya dari Lancelot dan juga Farsha akan menjadi masalah untuk tipikal roamer yang tipis seperti Hellcurt, Om. Dan jangan lupakan sebenarnya ketika Hidden Terror ini. Wow, ternyata 4 pemain yang dibutuhkan untuk bisa numbangin Shogun. Tapi Talus Prediction kita punya Owl versus everybody. Oke. Tapi ya kita bisa ngeliat juga kenapa mungkin dari Bigetron secara data ya masih cukup bangkit. Tapi di arah bottom lane yang bisa kita intip juga, rotasi cepat dilakukan oleh Albert. Tabrakan mulai terjadi, tapi Finn masih punya adanya teman-teman yang lain dengan dari Feeder Ice Strike-nya ditabrak lagi, taruh begitu menyakitkan, bahkan Blazing Duet dari Erlan hanya untuk bisa memukul mundur saja pemain-pemain dari Bigetron tanpa bisa mendapatkan poin kill balasan. Nah ini dia terjadi lagi, Om. Untuk kedua kalinya Hellcurt yang tumbang. Gimana nih cara untuk menanggulanginya, Om? Ya, sementara waktu ya target dari Ki tidak boleh sembarangan ya. Dalam artian kalau memang nggak bisa dapat poin kill ya mau gak mau dia hanya bisa bertindak sebagai open vision dulu buat teman-teman yang lain. Karena setiap kali kita melihat Ki akan mencoba untuk maju ke depan, dia akan langsung dipunish. Ingat, ada Uranus dengan efek slow, masih ada Hylos juga dengan efek slow yang membuat satu kali Hidden Terror yang miss akan membuat dia terkena punish. Tabrakan terjadi kembali, sudah akan dari belakang dan Nile gagal untuk bisa mengeluarkan Puncture Execution untuk bisa melarikan diri.
satu shutdown yang begitu baik bisa didapatkan oleh EVOS. Tapi Glorious Pathway dari Finn mencoba untuk memegang kendali bagaimana dari Key-nya. Dan masih ada satu pergerakan untuk melarikan diri tanpa mengeluarkan Source Spell. Dan turtle-nya masih terbuka. Walaupun Nanael barusan ditumbangkan, tapi dengan adanya kesempatan juga yang bisa dilakukan sama Bigetron, ini gak ngebuat dari EVOS bisa cepat-cepat langsung eksekusi bagi karakter Pro. Cara terlihat bagaimana Sorizo kali ini akan ada di paling depan dengan Brave Fighter. Shogun masih punya flicker untuk melarikan diri dan bahkan satu pencurian dari Nanael membuat akhirnya Bigetron by Fatality berhasil untuk mendapatkan keunggulan yang lebih dan Ambernya terjebak. Eman mendapatkan satu pencurian dari Eman Blazing duetnya untuk membayarkan nyawa dari Finn, tapi gak boleh sampai situ karena double kill dikantongi pula dan Eman double kill atas hilangnya Nanael. Dan kali ini 4 pemain dari EVOS yang berhasil dihilangkan. Team fight yang benar-benar luar biasa dari Beginner by Fatality. Dan kalian harus melihat bagaimana Shogun dari bagian belakang mencoba untuk nge-distract segalanya, mencoba untuk menguras apa yang dimiliki oleh seorang Sorizo. Dan Nanael yang berhasil menjalankan job desk-nya dengan perfect. Meskipun memang pada akhirnya harus tumbang, tapi lihat dengan 4 pemain dan juga satu objektif, ini keuntungan besar gak sih Om untuk Bigetron? Sangat ya, apalagi mereka dapetin mid turret juga, itu sangat-sangat penting. Dan kali ini untuk control mid sudah dipegang oleh Bigetron. Lihat bagaimana kini sangat berupaya untuk bisa dapetin poin kill juga bagi EVOS. Inisiasi kembali terlihat, Erlan terpaksa mengeluarkan satu buah Blazing Duet agar membuat dari Eman yang terkecil, tapi Shogun mencoba untuk memegang lini belakang. Damage yang diterima cukup besar, tapi fokus dari Bigetron adalah coba untuk menghancurkan outer bottom turret dan itu cukup berhasil. Ya, dan follow up lagi dengan Feather Ice Strike yang akan coba untuk mengusir pastinya para pemain dari EVOS. Wow! Eman! Satu Spear of Destruction yang tepat terkena dengan sasaran dan Erlan harus menelan poin death pertamanya. Bigetron by Vitality. Mereka nggak ngasih kendor serangan mereka. Itu satu prediksi yang bagus banget pastinya. Tapi sekarang kembali lagi fokus ke arah objektif. Karena satu buah inner turret di bagian bottom lane, ini akan langsung dipaksakan. Meskipun ada Albert memang yang bakal coba untuk berotasi di sekitar area tersebut. Dan yang jadi masalah, untuk objektif selanjutnya, masih mau dikontes kah Om oleh EVOS? EVOS harus rela ya melepaskan satu objektif dulu. Karena kita melihat Key, ini adalah satu hero yang tidak berjalan dari early game untuk EVOS. Jadi mau gak mau mereka harus bisa nge-pending. Kalau mereka mau pun mereka harus sangat all in sekali dulu. Jangan Paul sudah mulai terlihat, tapi Finn sudah mulai bocor. Finn yang masih kuat dengan Rex dan Amber berhasil untuk bisa menggagalkan adanya perfect turtle yang bisa saja didapatkan oleh Nile. Tapi T-Fight harus terpukul mundur dulu satu sama lain di sisi yang berbeda. Eman punya space untuk secure ke arah inner turret bottom lane. Walaupun di atasnya udah mulai dilakukan adanya mirroring, tapi cuma ada outer turret aja nih yang hancur. Nah itu sih perbedaan yang lumayan signifikan ya ketika kita ngelihat tidak ada korban jiwa tapi ada satu buah inner turret yang harus dikorbankan. Dan kalau ngelihat secara keseluruhan itemization 4x di awal dari seorang Nanael yang udah menyebabkan adanya 4 poin eliminasi dan attack speed ya yang udah bisa diunggulkan oleh seorang Eman dengan 3 poin eliminasi yang dipegang. Ini agak sulit mungkin buat bisa dikejar oleh para pemain dari EVOS Om. Eman tinggal menunggu BHS ya untuk selesai juga. Dan bahkan di area topnya sudah mulai diambil juga oleh Nile. Jadi so far so good untuk Bigetron. Di bagian bawah bahkan untuk Emannya sendiri dijaga dengan Finn. Jadi cukup sulit untuk EVOS. Kalau mereka mau menabrak mereka harus melihat kondisinya dulu nih. Yes, dan tabrakan terjadi. Adanya satu buah aksi begal yang bisa dilakukan oleh Albert tapi terlalu lincah Nile. Tidak bisa untuk dihentikan secara cepat. Sementara di sisi yang lain Erlan harus mundur dengan battle mirror image sembari EVOS juga harus bisa menanggulangi bagaimana Eman ini ngasih pressure terus-menerus, Nebet. Ya, dan Swift Trinity ya, baru saja berhasil di-secure Feather Ice Strike yang sudah sangat mengancam. Ini Moreno bisa jadi masalah besar sih, karena area of effect yang bisa ngejangkau sampai ke lini belakang akan ngebuat Roundel kesulitan untuk membuka momentum dengan berbagai opsi ya yang sebenarnya bisa dia mainkan di sisi IMU-nya. Dan pergerakan dari Key yang juga sekarang akhirnya ketahan, perempuan dari Bigetron nggak akan berjalan secara individual, mereka akan benar-benar menempel termasuk untuk damage dealer yang akan ditemani oleh Shogun Om. Ya, tapi so far juga Erlan masih sanggup untuk mengejar ya bagaimana farming dari Eman karena sama-sama punya Swift Trinity.
Dan tinggal kondisi yang lain bagaimana jungler dan juga mid dari EVOS yang tertinggal, ini mereka harus bisa mengejar juga. Dan sejauh ini kita melihat BTR mereka sangat baik-baik saja. Bahkan Nile-nya masih sempat untuk split meskipun ada Ki dalam bush, seharusnya ini tidak terlalu menjadi kendala untuk Lancelot dari Nile dan sudah punya Endless Battle. Ada true damage extra yang akan diberikan dari Lancelot ini dan tinggal apakah memang teamfightnya mau di-initiate oleh Bigetron atau mereka hanya akan bermain kiting. Karena di bagian bawah Eman masih ada di sana bersama dengan Finn, Nevin. Iya, sangat bisa ya untuk didorong dulu di bagian bottom lane. Spirit of Destruction juga sepertinya cukup aman. Bahkan memaksa satu buah flicker untuk dibuka Saraki. Tapi bakal dibalikin sepertinya, Aul. Wah, dikejar dengan Dark Knight Falls, tapi Eman sepertinya juga masih punya flicker untuk melarikan diri dan cukup disiplin. Memang ada Bravest Fighter yang mengejar, dan Eman dengan satu timing yang begitu tepat, tapi di sisi lain Roundelnya juga harus mundur. Albertnya terjebak sendirian dengan Turquoise Puissance yang memang telah dibuka, tapi tidak banyak yang bisa dilakukan oleh EVOS karena mereka hanya dengan 3 pemain saja di arah atas. Sayangnya nggak ada pertukaran yang bisa dilakukan ya dengan keunggulan kuantitas yang tadi sempat dipegang karena Eman memegang 2 pemain di bagian bawah. Tapi kayaknya dia juga sekarang mencoba untuk mencari celah. Chorizo menghilang dan Nile punya damage yang begitu besar. Tapi Albert sudah untuk mencari. Apakah ada kesempatan Nile-nya hilang di tangan Ki? Kesempatan terbuka, retribusinya siap dan Albert berhasil untuk bisa men-secure karena loss-nya menjadi milik dari EVOS. Tapi T-Fight tidak terelakkan. Erlan masih bisa menghindari dan Battle Mirror di match ini secara belakang. Dan masalahnya dengan Paul masih ada. Moreno akan dikejar terus Starlock dan blessing duet dari Erlan. Yang membuat akhirnya pun Finn dan Eman menyusul kepergian Nile dan Moreno sehingga menyisakan Shogun sendirian. Dan apakah ini menjadi titik balik untuk EVOS? Bisa jadi buat tembus dari Roundel yang akhirnya bisa langsung masuk ke bagian belakang memberikan output damage menghilangkan 4 pemain secara total. Dan sekarang mereka sedang memegang Lord-nya. Mereka akan sedang ngebawa beberapa wave ini untuk nge-secure inner turret terutama di area tengah. Berarti area purple belt udah mulai gak aman bagi para pemain dari Bigetron by Fatality. Dan untuk para pemain EVOS sekarang mereka sedang pegang kendali momentumnya dan mereka harus berhati-hati ya bawah. Yap, dari Nile tadi ya, yang terlalu terburu-buru juga mungkin untuk maju dan menahan begitu banyak damage sehingga harus tumbang. Tanpa power, retribution, dan juga kerjasama yang apik dari EVOS, mereka kembalikan keadaan semua. Waduh, masalahnya Shogun ini juga udah nggak bisa nahan damage terlalu lama lagi. Cicilan demi cicilan, tapi lihat Nile bermain dengan puncture. Roundel akan diincar dan Phantom Execution dan Nile berhasil untuk bisa mendapatkan satu sosok yang begitu penting dari EVOS yaitu Roundel. Walaupun in the end Nile-nya pun harus hilang satu tukar satu, tapi setidaknya Bigetron by Vitality mereka masih mampu mempertahankan 3 base turret mereka. Ya masih cukup aman sih memang untuk base turret dan untuk wave selanjutnya juga harusnya nggak bisa didorong terlalu dalam tanpa kehadiran dari Roundel kuantitas yang nggak diunggulkan. Tapi kita ngeliat memang untuk Nile-nya sendiri masih bisa bermain dengan bebas ya sebagai sosok assassin dan Blast of Despair. Ini yang akan menjadi item selanjutnya yang bawah. Yep. Dan dari item build-nya kita melihat bagaimana Ki akhirnya sudah mulai mengejar dan akan menjadi salah satu masalah sekarang untuk Bigetron. Dikarenakan dari Hellcat ini akan bisa melakukan split push juga bersama dengan Cloud atau bahkan kalau ada yang mencoba untuk berjalan sendirian entah itu dari Moreno atau Eman yang out of position akan bisa langsung dimakan dengan Deadly Stinger. Jadi positioning ini harus hati-hati banget untuk BTR-nya. Mereka butuh mata di depan, mereka butuh Finn dan juga Shogun yang tampaknya sudah mulai bisa di meltdown ya berkat skill ini dari Erlan. Speeder Strike dan Erlan akan diincar tapi Ki menabrak lini belakang, belum ada target yang optimal juga. Hanya ada sedikit pertukaran dari segi source ultimate aja, nggak ada teamfight lanjutan lagi yang diinginkan oleh kedua belah tim. Karena EVOS, mereka sudah merenggut apa yang sudah dibangun oleh Bigetron by Vitality di early game tadi. Dan sekarang tinggal gimana caranya EVOS juga bisa memaintain hal tersebut. Dan sejauh ini skenario-nya berhasil ya. Bagaimana dari EVOS memang ingin ngebuat Ki-nya bisa ngedapetin ke bagian belakang, ngedapetin ke arah Moreno. Atau mungkin mencicil dari bagian depan, ada Shogun tadi yang udah mulai terkuras beberapa HP bar-nya. Sementara Albert akan berjalan-jalan sembari menunggu siapa nih yang kira-kira bisa dimakan secara langsung. Mereka punya Erlan yang pegang 4 poin eliminasi, bahkan udah mulai mengejar poin eliminasi dari Eman, poin assist dari Eman juga, dan ya kendali di sekitar area Lord. Udah berhasil dipegang oleh para pemain dari EVOS, tinggal menunggu bagaimana dari Bigetron by Vitality. Apakah mereka ingin melakukan kontes dalam posisi seperti ini, Al?
Oke, tapi sepertinya masih ditarik ulur dulu ya. EVOS akan mencari team fight karena lihat damage per second dari Erlan yang begitu tinggi. Deadly Poison Stinger dan Albert yang berhasil untuk bisa mengeksekusi sosok dari Finn di lini paling depan. 4 pemain yang terpisah dari Bigetron yang harusnya tidak membuat mereka terlalu berani untuk bisa mengontes karena dari Lordnya dan bahkan Ki. Terjadi pertukaran nyawa, cancellation terlihat bagaimana Viro Ezreal yang hari ini harus ditutup juga dan 1 poin kill ditabung lagi oleh Sorizo. 2 pemain dari Bigetron yang menghilang tapi Eman sendirian di lini tengah. Akankah Eman selamat? Masih ada flicker, akan coba untuk dikejar lagi namun damage yang disumbangkan juga cukup besar. Dan masih bisa selamat ternyata untuk Eman dan mendelay kembali bagaimana eksekusi dari Lord yang bisa saja dilakukan oleh EVOS untuk saat ini. Lincah banget sih memang untuk Eman sendiri ya, mencoba melakukan clearing terlebih dahulu di area tengah tapi dia terjebak. Shogun kali ini dengan Rapid Fighter dan damage per second yang tinggi dari Erlan. Shogunnya harus menghilang dengan regular cut away, tapi masalahnya Eman punya free hit juga di arah belakang, terkena efek terrifying. Finn tidak selamat. Lord terbuka dengan cukup lebar. Sorizo 30 detik lagi dirinya akan hadir, tapi ada sedikit keraguan-raguan dari EVOS untuk langsung secure menuju ke arah Lordnya. Ya, karena Nile masih berkeliaran dengan sangat bebas ya, kecuali sekarang. Sakit banget damage-nya dan bakal coba untuk dikejar. Nile masih selamatkan Spear of Destruction curian dari Raudel yang hampir saja juga bisa mengenai sosok dari Nile, tapi dengan mengetahui HP-nya low, Nile yang harus pulang. Dan EVOS akhirnya di waktu yang tepat mereka bisa mendapatkan Lord milik mereka. Akhirnya ya, setelah perjuangan panjang, mereka melakukan kontes di area Lord, pertukaran demi pertukaran poin eliminasi, tapi bisa dibilang apa yang coba dilakukan oleh Bigetron by Vitality, sejauh ini, trade eliminasi mereka jadinya nggak worth it buat Bigetron. Ya sangat ya, karena kita melihat akhirnya ada combo nih yang bisa dimainkan juga dengan EVOS. Selalu ada key, setiap kali ada efek crowd control yang terkena ke pemain-pemain dari Bigetron, dia akan langsung melompat dengan Hidden Terror dan ada Deadly Stinger. Dan one hit shot itulah yang harus diwaspadai oleh Bigetron. Mereka pastinya tidak ingin kalau pemain mereka langsung terkena instant burst. Dan mereka akan langsung kalah secara kuantitas juga. Karena untuk item build-nya juga, ini damage dari Kiri juga sangat berasa dengan full item damage yang dimiliki dia. Ini burst banget ya soalnya, tapi lihat Erlannya udah nyicil terus-terusan. Shogunnya juga nggak bisa lagi berada terlalu lama di depan walaupun ada feeder ice track kali ini untuk bisa mengusir mundur pemain-pemain dari EVOS. Tapi sepertinya EVOS tidak gentar, mereka akan mengawal lagi satu Super Wave minion yang ada di unit paling tengah dan bahkan Nile-nya sekarang langsung mengincar ke arah seorang Nile yang harus juga menelan kematian. EVOS, mereka tidak ada satupun pemain yang hilang. Feeder ice track curian dan bahkan Raundelnya mendapatkan nyawa dari Moreno. Satu kesempatan untuk EVOS mendominasi kembali permainan dengan 4.300 gold yang sekarang sudah dipimpin. Sulit banget untuk bisa ditembus para pemain dari EVOS, apalagi Albert yang sudah memegang sebuah Twilight Armor dan sekarang dengan keunggulan kuantitas tabrakan terjadi lagi. Konsil dibalas konsil, kali ini tabrakan terjadi tapi masalahnya Finn juga gak bisa lagi menahan damage terlalu banyak. Presence Fighter Connect karena 2 orang sekaligus. EVOS, mereka masih dengan 5 pemain mereka tapi satu pemain dari Bigetron membahu-membahu untuk bagaimana mereka bisa melakukan defense. Immortal Sorizo sudah mulai pecah, tapi fokus menuju ke arah base-nya. Nanael sendirian dan EVOS. Satu buah comeback yang mereka lakukan membawa kemenangan di game yang pertama. Ini dia comeback setelah ditekan habis-habisan, diganggu dari berbagai arah yang berbeda, tapi mereka membuktikan pada akhirnya bagaimana pressure yang bisa mereka tahan.